Hai hai, assalamualaikum. Kita bikin keripik cireng lagi yuk teman-teman. Ini asli nagih banget loh. Yuk ikuti cara membuatnya. Yang pertama kita siapkan tepung tapioka. Di sini saya gunakan satu bungkus atau 500 gram ya teman-teman, karena memang saya mau bikin banyak. Kemudian kita siapkan wadah dan kita masukkan tepung tapiokanya ke dalam wadah. Dan ini saya beri tepung terigu itu 5 sendok makan ya teman-teman. Kita campurkan. Kemudian ini ada daun bawang sesuai selera. Kita iris halus-halus ya teman-teman. Selanjutnya kita beri penyedap rasa 1 sendok makan. Kemudian micin 1 sendok teh dan kita aduk rata. Selanjutnya kita masukkan margarin ya teman-teman. Ini saya beri 3 sendok makan dan lanjut kita aduk-aduk. Sementara kita mengaduk atau mencampur semua bahan ini, kita siapkan air panas ya teman-teman. Jadi kita rebus air panas seperlunya saja. Nah, setelah mendidih, kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Ini tidak ada takarannya. Jadi teman-teman masukkan perlahan sedikit demi sedikit. Jangan sampai terlalu encer ya teman-teman. Jadi kita kira-kira saja ya teman-teman. Oke, ini setelah seperti ini kita ganti, kita aduk menggunakan tangan, kita uleni terus sampai adonannya kalis seperti ini ya teman-teman. Jadi sudah tidak lengket lagi di tangan dan teksturnya halus seperti ini ya teman-teman. Nah, terlihat ya teman-teman, ini halus tapi tidak lembek dan tidak lengket di tangan. Dan ini siap kita cetak. Oh ya teman-teman, jadi saya mengingatkan kembali untuk membuat adonan dengan menggunakan tapioka itu kita harus menggunakan air panas ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita taburi nampan dengan tepung tapioka dan kita siapkan adonan, kita bulat-bulat. Sebelumnya kita beri alas plastik dulu ya teman-teman. Dan untuk alat penyetnya itu kita menggunakan apa saja, gelas atau panci kecil atau apapun yang ada di rumah ya teman-teman. Nah, ini dia untuk pertama. Nih hasilnya seperti ini ya. Saya membuat agak sedikit besar. Jadi kita penyetkan adonannya sampai selesai ya teman-teman. Ini ukurannya agak besar dan nanti akan saya buat dengan ukuran yang lebih kecil. Ini saya contohkan kembali. Setelah kita bulat-bulat, kemudian kita taruh di alas dan kita tutupi plastik kembali dan kita penyet. Ini dia hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, dia tidak lengket ya teman-teman. Jadi tetap kita taburi tepung di atasnya agar dia tidak melengket satu sama lain. Oke, cara lainnya juga agar lebih cepat. Ini untuk alat potongnya, spatulanya saya taruh di tepung tapioka. Kemudian kita gunakan untuk memotong adonan yang sudah kita bentuk memanjang. Nah, ini cara simpel lagi teman-teman, tidak usah kita sibuk membulatkan. Jadi kita potong-potong, langsung kita penyet saja dan hasilnya akan tetap bulat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak memakan waktu harus membulat-bulatkan adonan. Nah, agar ini tidak lengket, nah seperti ini spatulanya kita celup di dalam tepung, kemudian kita ambil. Nah, seperti ini, mudah ya teman-teman cara membuatnya. Nah, ini saya recook dari channelnya Bagja Vlog ya teman-teman, untuk resep cireng crispy atau keripik cirengnya. Oke, selanjutnya ini akan saya lakukan sampai habis dan ukurannya ini lebih kecil dari yang pertama ya teman-teman. Nah, mudah ya teman-teman. Ini rasanya enak loh teman-teman. Oke, akan saya lakukan ini sampai selesai. Dan ini dia hasil akhirnya teman-teman.
Bagaimana? Cantik ya. Ini ukuran yang lebih kecil dan yang di tengah ini ukuran yang lebih besar. Dan ini akan saya buat dua rasa, yang satu original dan yang satunya itu pedas, rasa pedas jeruk, daun jeruk ya teman-teman, rasa pedas daun jeruk gitu. Oke, ini hasilnya dari satu bungkus atau 500 gram tepung tapioka. Selanjutnya kita goreng dengan api sedang saja ya teman-teman. Ini kita goreng pelan-pelan. Nah teman-teman lihat adonannya tidak lengket satu sama lain. Nah ini bisa untuk pilihan salah satu menu lebaran kita nanti loh ya teman-teman. Jadi kita bikin sendiri keripik-keripik pedas seperti yang dijual-jual kebanyakan. Oke teman-teman, kita langsung goreng sampai kuning keemasan atau coklat keemasan gitu ya teman-teman. Nah seperti ini kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ini bakal saya kerjain sampai dengan adonan selesai kita goreng semua. Nah ini teman-teman yang sudah selesai saya goreng, dan setelah kita tiriskan kita masukkan ke dalam wadah. Oke, selanjutnya ini saya siapkan bawang putih, akan saya cincang kasar gitu ya teman-teman. Kemudian saya siapkan juga 5 lembar daun jeruk dan saya iris-iris halus, kemudian bon cabai. Nah ini adalah bumbu untuk keripik cireng yang pedas ya teman-teman. Oke, ini saya masih menggoreng, dan setelah selesai menggoreng nanti saya akan tumis bawang putihnya dan juga bumbu-bumbu lainnya. Oke, ini teman-teman setelah selesai menggoreng ini saya tumis bawang putihnya hingga kering ya teman-teman. Oke, setelah kering seperti itu kita masukkan daun jeruknya, kita tumis lagi atau kita goreng sampai juga kering ya, tapi ingat jangan sampai gosong. Oke, kita aduk-aduk dengan api sedang saja ya teman-teman, dan setelah nanti dirasa cukup kemudian kita matikan kompor. Oke, ini kompornya sudah mati, kemudian kita masukkan bon cabai sesuai selera. Jangan lupa kita beri penyedap rasa dan penguat rasa ya teman-teman, atau micin gitu ya bagi yang suka. Jika tidak masalah tanpa diberi penguat rasa. Oke, selanjutnya kita aduk-aduk rata dan kemudian kita masukkan keripiknya. Ini sebagian saya jadikan pedas ya teman-teman, dan sebagian lagi original. Oke, kemudian kita aduk rata dengan bumbunya. Nah ini dia jadinya seperti ini teman-teman. Ini ada rasa bawang putih dan daun jeruk, juga pedas dari bon cabai, dan saya gunakan itu bon cabai level 30. Nah ini teman-teman setelah kita aduk rata kemudian kita simpan di wadah. Jika teman-teman ingin memasukkan ke dalam toples, kita tunggu dingin sebentar, kemudian kita simpan di dalam toples di wadah yang tertutup ya teman-teman, di wadah yang kedap udara, dan ini bisa tahan lebih dari 1 minggu ya teman-teman, bahkan mungkin sampai sebulan ya teman-teman. Cuma saya di sini jika bikin sesuatu tidak pernah sampai 1 bulan teman-teman, jadi langsung habis. Oke teman-teman, ini dia rasa pedas dan rasa original yang saya buat. Ini enak banget teman-teman untuk Natal atau untuk Lebaran nanti, atau untuk ya cemilan-cemilan hari-hari ya teman-teman. Jadi bisa kita kreasikan dengan rasa-rasa juga yang lain, seperti yang ada rasa jagung, balado, dan lain-lain ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan kita bertemu lagi di next video. Terima kasih sudah bersama Dapur Wong Sintang.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.